أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah semata atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas segala limpahan rezeki-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Demikian juga kita bersyukur atas nikmat Islam dan hidayah, atas nikmat agama yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini nantinya mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah bulan Zulkaidah sudah setengah kita tinggalkan. Kita sudah berada di akhir-akhir Zulkaidah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan panjang umur di bulan Zulkaidah ini. Dan yang lebih penting lagi, alhamdulillah kita masih dalam ketaatan kepada Allah sampai hari Jumat ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang takwa kepada Allah. Zulkaidah sendiri, saudaraku yang berbahagia, termasuk dari bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan. Disebut dengan Syahrul Haram, bulan-bulan haram, bulan kemuliaan. Al-Haram dalam arti mulia, Al-Haram dalam arti tinggi, Al-Haram juga dalam arti meninggalkan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kita sudah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran." Bahwa Allah menciptakan selama 1 tahun 12 bulan jumlahnya. Khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan di bumi ini
putarannya 1 tahun, selama 12 bulan lamanya, ada siang ada malam sebagai pergantiannya. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia selain Ramadan. Salah satunya adalah Zulkaidah ini. Sehingga Rasul menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya 3 berturut-turut 1 Rajab. Inilah dia Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Zulkaidah sendiri adalah bulan yang sangat dihormati. Bukan hanya Islam ketika Rasulullah datang, bahkan sebelum Islam. Zulkaidah kalau dalam bahasa Arab dari kata ka'adah. Ka'adah itu artinya duduk, artinya istirahat, artinya berhenti. Karena di zaman-zaman sebelum datang Islam, apabila datang bulan Zulkaidah, mereka sementara berperang, mereka sementara bertikai, maka semua pertikaian peperangan itu dihentikan. Diadakan yang namanya gencatan senjata. Distopkan semua itu peperangan dan pertikaian permusuhan. Kenapa? Karena ingin memuliakan ini bulan haram. Masuk syariat Islam dibawa oleh baginda Rasul, maka tetap ini dilanjutkan. Kenapa harus dilanjutkan? Karena bulan-bulan haram ini ada hubungannya dengan persiapan ibadah haji. Ada hubungannya dengan persiapan kurban, ibadah kurban. Sehingga apabila datang bulan Zulkaidah, pedagang-pedagang yang ada di Mekah, biasanya mereka ke Sam, ke Syria dengan perjalanan safar yang berbulan-bulan. Maka apabila masuk bulan Zulkaidah, perniagaan mereka hentikan dulu sementara. Mereka berdagang hanya di seputaran Mekah saja. Karena ada persiapan untuk menunaikan ibadah haji, dimuliakan ini bulan Zulkaidah. Dan alhamdulillah, walaupun tahun ini kembali jemaah haji di dunia ini tidak diperbolehkan masuk ke tanah Makkah kecuali orang-orang yang sudah berada di Makkah memang mukimnya. Tidak sempat kita bulan Zulkaidah ini untuk berumrah, karena umrah di waktu-waktu bulan haram termasuk bulan Zulkaidah ini pahalanya sama dengan ibadah haji kata Rasul dalam hadis-hadis sahih. Tetapi pahalanya yang sama. Begitu juga kita umrah di bulan Muharram. Umrah di bulan Muharram, di bulan Zulkaidah, pahalanya besar. Makanya kata Aisyah dalam hadis-hadis sahih riwayat Ahmad, apabila bulan-bulan haram, biasanya Rasulullah itu berumrah sampai 4 kali Rasul berumrah, karena pahalanya tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Saudaraku yang berbahagia, tetapi kita jangan putus asa. Masih ada ibadah kurban yang bisa kita laksanakan di tahun ini. Artinya apa? Persiapan kita panjang. Kesempatan kita mengumpulkan duit, mempersiapkan harta yang halal dengan sebaik-baiknya. Masih kurang lebih 20 hari lagi Idul Korban. Jangan sampai kita tidak mengambil bagian, khususnya orang-orang yang tahun ini tertunda untuk haji, yang tahun ini tidak sempat berangkat umrah. Usahakan berkorban. Bukankah kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, tanduknya, bulunya, bahkan kukunya kata Rasul akan menjadi saksi nanti di hari kemudian.
Bayangkan luar biasanya pahala berkorban saudaraku yang berbahagia. Tanduknya saja yang bisa kita katakan tidak ada artinya, bulunya tidak ada harganya, kukunya tidak ada harganya. Bahkan kata Nabi, tanduk kuku yang kalian lihat tidak berharga, tetapi nanti di hari kemudian ini menjadi saksi. Bahkan setiap bulu hewan korban akan menjadikan satu pahala bagi kita sekalian. Kita bisa hitung subhanallah berapa jumlah bulu yang ada di dalam satu ekor kambing. Silakan kita hitung saudaraku yang berbahagia. Mampukah kita untuk menghitungnya? Sehingga kata Rasulullah, baguskan fahsanu al-udiyakum, baguskan korban-korban kamu, karena korban kamu adalah kendaraan kalian nanti di hari kemudian yang akan menjemput kalian. Jangan sampai matanya buta, jangan sampai kendaraan itu telinganya cacat, jangan sampai kakinya pincang, jangan sampai badannya kurus. Baguskan itu kendaraan supaya kalian dijemput dengan kendaraan yang bagus dan cepat nanti di hari kemudian. Itu masih bulu-bulu dengan tanduknya saudaraku yang berbahagia. Bagaimana dagingnya yang kita distribusikan, yang kita salurkan, yang kita bagi kepada fakir miskin. Bagaimana nilai dagingnya? Masih bulunya saja sudah mendapatkan pahala, belum dagingnya yang kita sebarluaskan, dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Setelah itu mereka sembahyang, mereka beribadah, kita juga dapat pahalanya. Kemudian yang terakhir, bulan Zulkaidah ini bulan haram, menandakan bulan kita hijrah. Kepada semua kita saudara-saudara yang masih saat ini bergeliman dengan dosa, yang masih saat ini tidak melaksanakan sembahyang, yang masih saat ini tidak pernah baca Quran, yang masih saat ini masih meninggalkan ibadah, tolong di bulan haram Zulkaidah ini kita kembali kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Rasulullah dalam hadis sahihnya sudah dijelaskan oleh Ibnu Rajab bahwa sesungguhnya apabila kita beribadah, berbuat kebaikan di bulan-bulan haram ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah seperti malam Ramadan. Begitupun sebaliknya kata Ibnu Qayyim, apabila kita berbuat dosa di bulan haram, berbuat keburukan di bulan haram, berbuat maksiat di bulan-bulan haram, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kembali kepada Allah. Bulan Zulkaidah ini bulan yang mana Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat dari Allah, seperti mana bulan Ramadan Al-Quran diterima oleh Rasulullah. Dalam ayat sudah dijelaskan salasina lailatan, selama 30 hari Nabi Musa dibolehkan berbicara dengan Allah Ta'ala. Bahkan kata Allah, kami sempurnakan 30 hari menjadi arba'ina lailatan. Ternyata dari 40 hari itu Nabi Musa berbicara dengan Allah untuk menerima Taurat. 30 harinya itu bulan Zulkaidah utuh, 1 bulan penuh. 10 harinya bulan Zulhijjah. Nabi Musa menerima Taurat di bulan Zulkaidah selama 30 hari. Kemudian disempurnakan 10 hari di bulan Zulhijjah. Saking mulianya ini bulan-bulan haram. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.